Sepertinya Otan mencium gelagat yang kurang baik nih. Tuh, benar saja kan? Ternyata si kumbang tanduk dihadang oleh si kumbang capit. Ayo sob, cari jalan lain saja. Kalau lewat sini, berbahaya. Pertemuan kedua kumbang ini akhirnya tidak bisa dihindari lagi, teman. Kumbang tanduk jantan langsung menghalau kumbang capit menggunakan tanduknya. Tanduk Sobat Otan ini sangat kuat dan besar. Tanduk ini berwarna kehitaman. Tanduk ini memang digunakan untuk mempertahankan diri ketika ia merasa terusik. Serangga bertanduk ini juga mengandalkan dadanya yang kuat untuk mendorong lawannya. Tidak mau kalah, kumbang capit juga melancarkan serangan dengan mencoba mencapit bagian tubuh si kumbang tanduk. Namun sayangnya tidak berhasil karena terhalau oleh tanduk Sobat Otan ini. Syukurlah si kumbang capit akhirnya melarikan diri, teman. Ayo sob, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Berangkat! Teman, kenali nih Sobat Otan yang gagah dan eksotis. Dia adalah kumbang tanduk dengan nama latin Caucosoma caucasus. Sebagai kumbang terbesar di dunia, kumbang ini memiliki ciri yang sangat khas. Apalagi kalau bukan tanduk hitam yang tumbuh di kepalanya. Tanduk hanya tumbuh pada kumbang jantan saja, tidak pada kumbang betina. Sobat Otan ini biasanya aktif pada malam hari atau biasa disebut nokturnal. Di habitatnya, kumbang tanduk berfungsi sebagai pendaur ulang bahan organik. Oleh karena itu, ia menjadi penanda biologi dari kualitas hutan. Cakep! Kumbang tanduk merupakan salah satu hewan terkuat di bumi loh. Kalau tidak percaya, yuk kita buktikan seberapa besar sih kekuatan serangga bertanduk ini. Uji coba kali ini menggunakan batu sebagai media pengukur kekuatan kumbang. Pertama, kita timbang terlebih dahulu berat si kumbang. Berat kumbang adalah 19 gram. Sementara berat batu yang digunakan adalah 164 gram. Jadi berat batu kurang lebih 9 kali daripada berat tubuh kumbang. Kira-kira ia bisa mendorongnya nggak ya? Cekidot! Menakjubkan, teman. Perlahan tapi pasti batu bergerak ke arah depan. Hanya dengan menggunakan tanduknya, Sobat Otan ini berusaha untuk mendorong batu tersebut. Menurut data, kumbang tanduk dapat mengangkat beban 850 kali dari berat badannya sendiri loh. Jadi kalau cuma 9 kali dari berat tubuhnya, tentu ini bukan masalah, teman. Jika dibandingkan dengan manusia, kekuatan tersebut sama saja dengan manusia yang mengangkat beban seberat 65 ton. Cakep! Wah, lagi pada olahraga sepak bola nih. Kayaknya seru deh. Teman-teman, Otan ikutan main ya. Otan kan dulu pernah jadi bintang pas main antar kampung. Waduh, maafkan teman Otan sob. Tadi benar-benar gak sengaja kena kamu bolanya. Tapi kamu kok kelihatan baik-baik saja sih? Emangnya gak sakit ya? Inilah kelebihan lain si kumbang tanduk ini, teman. Ia memiliki sayap depan yang keras dan tebal untuk melindungi tubuhnya. Sampai-sampai ia mendapat julukan si kulit baja. Sayap luar kumbang yang mengeras disebut elytra, sementara sayap belakang berupa selaput yang lunak. Lihat tuh, walau sudah terkena bola 2 kali, tapi si kumbang tetap saja santuy di pohon. Benar-benar deh, julukan si kulit baja
Memang pantas disematkan ke kamu, Sob. Cakep. Wah, asiknya Kanisa berkuda. Ajak-ajak Otan dong, Kak. Otan kan dulu juga sempat jadi atlet berkuda. Ngarep. Teman, sesekali kita wajib nih berwisata sekaligus menikmati alam untuk melepas stres. Loh, Kak, ngapain berhenti? Kudanya ngambek ya? Walah, ternyata ada sobat Otan si kumbang tanduk, teman. Tapi kok dia diam saja ya, tidak bergerak? Jangan-jangan... Detektif Otan harus menyelidiki nih, sebab muasabab si kumbang tanduk ini bisa sampai mati. Ya ampun, ternyata sobat Otan ini sedang berpura-pura mati, atau disebut dengan tanatosis, teman. Cara ini merupakan salah satu strategi yang digunakan beberapa serangga untuk menghindar dari predator atau pemangsa. Predator cenderung akan kehilangan selera makan terhadap serangga yang sudah mati. Tapi kan Kanisa nggak mau makan kamu, Sob. Ayo bangun, bangun. Menurut ilmuwan, berpura-pura mati atau tanatosis dipengaruhi oleh sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf ini berfungsi untuk mengatur siklus istirahat dan pencernaan dalam tubuh. Sobat Otan ini dapat terus berada dalam posisi berpura-pura mati selama 1 jam loh. Aduh, Sob, kamu ngapain di situ? Kan berbahaya, nanti bisa tenggelam. Otan harus segera melakukan sesuatu nih sebelum semuanya terlambat. Waduh, kok si kumbang gak kelihatan ya? Ada yang lihat ia kemana? Tolong! Siapapun, selamatkan si kumbang! Teman, walau si kumbang berada di dalam air dengan arus yang cukup deras, tapi ia tetap bisa bertahan. Dengan menggunakan kaki-kakinya yang kuat, ia berhasil menempel pada batu yang penuh lumut. Seperti serangga pada umumnya, kumbang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada kerongkongannya. Tapi pada situasi seperti ini, kumbang dapat beradaptasi untuk bisa bertahan di dalam air. Teman, kalau tadi kita lihat kekuatan kaki si kumbang ketika di air, sekarang Otan mau mengujinya dengan cara yang lain nih. Di habitatnya, kaki-kaki kumbang biasa digunakan untuk berjalan dan memanjat batang pohon. Tapi kalau batang pohonnya kita ganti dengan seutas tambang, kira-kira bakal berhasil nggak ya? Ayo Kanisa, let's go! Sobat Otan ini ternyata dapat dengan mudah menempel pada seutas tambang, teman. Pada kaki kumbang tanduk terdapat sepasang cakar yang berada di ujung ruas tarsal pada setiap kaki. Bentuk cakar si kumbang tanduk ini seperti kail pancing, teman. Dengan begitu, ia dapat dengan mudah menancapkannya pada permukaan tambang. Tidak hanya menempel, si kulit baja ini juga bisa memanjat dengan memanfaatkan keenam kakinya. Perlahan, kaki-kaki tersebut meraba permukaan tali untuk dijadikan sebagai pijakan. Waduh, gelar Otan sebagai master panjat memanjat bisa tergeser nih.